Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa anak-anakku semuanya kelas 3 yang saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Kita pada pagi hari ini dapat bertemu kembali di pelajaran Akidah Akhlak. Kali ini kita akan belajar pelajaran 3, yaitu beriman kepada malaikat Allah. Anak-anak, baiklah sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dengan harapan semoga pembelajaran pada pagi hari ini akan mudah dan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 3 yang saya cintai, pada minggu yang lalu kita telah belajar tentang nama-nama Allah yang indah yang disebut dengan Asmaul Husna, seperti Ar-Razak yang artinya Allah Maha Pemberi rezeki, dan Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi karunia. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana arti beriman kepada malaikat dan seperti apa malaikat, kita akan bahas nanti. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami pengertian iman kepada malaikat. 2. Menyebut nama malaikat beserta tugasnya. 3. Menyebutkan sifat-sifat malaikat. 4. Mempraktekkan perbuatan yang mencerminkan keimanan kepada malaikat. Anak-anak kelas 3 yang saya cintai, materi pembahasan pada pagi hari ini adalah A. Arti beriman kepada malaikat. B. Nama dan tugas malaikat. Itulah yang akan Pak Guru bahas pada pagi hari ini. Maka persiapkan kalian buku paket dan buku LKS. Anak-anak kelas 3 yang saya cintai, arti iman kepada malaikat. Ada 2 pengertian, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa iman itu ialah yakin. Sedangkan secara istilah, iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi pengertian beriman kepada malaikat adalah menyatakan keyakinan terhadap adanya malaikat dengan sepenuh keyakinan dalam hati. Perbuatan-perbuatan yang menunjukkan keimanan terhadap malaikat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya menghindari berkata dusta karena ada malaikat yang mencatat. Sebagaimana Surat Al-Baqarah ayat 177 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala al ayat. Artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir,
malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan seterusnya. Malaikat selalu tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak ada yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tersebut berbeda dengan manusia yang kebanyakan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memiliki kekuatan yang hebat sehingga dapat melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat yang jumlahnya sangat banyak. Tidak ada keterangan yang pasti mengenai jumlah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mudaththir ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Artinya, dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu tidak dapat dilihat, namun kita wajib mempercayai keberadaannya. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat adalah makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa taat kepadanya serta bertasbih, memuji, dan menyucikannya. Makhluk gaib berarti makhluk yang tidak dapat dilihat, didengar, atau diraba oleh manusia. Tetapi kita wajib meyakini dan mempercayainya. Anak-anak kelas 3 yang saya cintai, B. Nama dan tugas malaikat. Malaikat yang wajib kita imani atau percayai ada 10, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Ridwan, dan Malik. Tiap-tiap malaikat diberi tugas oleh Allah yang berbeda-beda. Berikut tugas-tugas 10 malaikat tersebut. 1. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah pemimpin dari seluruh malaikat. Dia pula yang mengantarkan serta membimbing perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas untuk membagikan rezeki kepada seluruh makhluk, termasuk manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dia juga yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur hujan, angin, dan sinar matahari. 3. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet atau sangkakala pada hari kiamat. Trompet ini ditiup dalam 2 tahap, yakni ketika datangnya hari kiamat dan pada waktu membangkitkan manusia dari alam kubur. 4. Malaikat Israil. Malaikat Israil bertugas untuk mencabut nyawa manusia. Malaikat Israil juga disebut dengan malaikat maut. Jika ajal manusia telah tiba, malaikat Israil akan mencabut nyawanya pada saat itu juga. Ajal manusia tidak dapat diajukan atau dimundurkan meski hanya sedetik.
5. Malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar dan nakir bertugas menanyai manusia di alam kubur. Jika seseorang bisa menjawab pertanyaan dengan baik, ia akan memperoleh nikmat dalam kubur. Jika tidak bisa menjawab pertanyaan dengan benar, dia akan mendapatkan siksa kubur sampai tiba hari kiamat. 6. Malaikat rakib dan atid. Malaikat rakib dan atid bertugas mencatat semua amal perbuatan yang dilakukan manusia. Perbuatan yang baik dicatat oleh malaikat rakib, sedangkan perbuatan yang jelek akan dicatat oleh malaikat atid. Kedua malaikat tersebut akan selalu mengikuti manusia kemanapun pergi. 7. Malaikat Ridwan ialah bertugas menjaga dan memelihara surga. Dia memiliki sifat yang lemah lembut terhadap semua penghuni surga. Penghuni yang dimaksud ialah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan 8. Malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Malaikat Malik sangat keras terhadap orang-orang yang berdosa. Mereka akan disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Mereka disiksa akibat perbuatan dosa yang telah dilakukan. Semoga kita termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk anak-anak kita kelas 3 semuanya. Makanya jadi anak yang saleh dan saleha yang berbakti kepada kedua ayah dan ibu kalian. Demikianlah pembelajaran akidah akhlak tentang beriman kepada malaikat. Akhir kata, Pak Guru berpesan kepada kalian kelas 3 yang saya cintai, jagalah kesehatan. Apabila kalian mau keluar rumah, maka jangan lupa selalu memakai masker, hindari kerumunan, dan selalu menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Akhirul kalam, Pak Guru akhiri dengan semangat belajar dari rumah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.